Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi sore hari ini di bulan puasa Ramadan ini, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tetap semangat dalam kewajiban kita dalam setahun cuman 1 bulan saja. Semoga kita bisa untuk melaksanakan dengan secara sempurna dan bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita hidup ini tidak selamanya kehidupan ini akan kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti mengalami yang namanya kematian. Setiap yang namanya kehidupan pasti akan menyicipi yang namanya kematian. Maka dari itu, tetap tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Imtisalil awamir wajtina bin nawahi. Melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan menjauhi wajtinabih, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh syariat dan Nabi Muhammad SAW. Mengenai tentang kematian ini, kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia, tentunya kita ini sesuatu yang baru. Dengan kata lain, tentunya kita ini adalah sebuah ciptaan yang mana setiap ciptaan itu pasti akan kembali kepada sang penciptanya, ialah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitab Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Firman Allah Subhanahu wa taala, setiap, bahkan semua yang namanya kehidupan, bahkan semua yang namanya makhluk, di situ akan mencicip, bahkan wajib mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti merasakan yang namanya mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di saat ajal tersebut sudah datang menghampiri kita, kita ini tidak bisa melarikan diri. Kita ini tidak bisa menghindar dari ajal tersebut. Bahkan kita ini tidak bisa menundanya sejam pun, atau kita ini tidak bisa untuk memundurkannya sedikit pun, tidak bisa. Kalau sudah jam sekian makhluk itu mati, fulan itu mati, waktu itu juga Allah Ta'ala perintahkan malaikat maut untuk mencabutnya. Maka dari itu, kita tetaplah dan selalu mengingat yang namanya mati tersebut. Kenapa? Biar kita ini tetap senantiasa melakukan kebaikan, tetap senantiasa menjaga perintah Allah, tetap senantiasa menjaga apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang kematian. Mengenai tentang kematian, yang mana kematian itu berpisahnya ruh dengan badan kita. Di waktu kita mengalami syakaratul maut, di waktu kita ini mengalami proses kematian, proses berpisahnya ruh dan jasad kita, di situ ada yang namanya malaikatul katibin. Ada 2 malaikat di kanan kiri kita, ialah malaikatul katibin.
di waktu kita sakaratul maut, di waktu kita menjalankan kematian atau menjalankan waktu itu ruh mau berpisah dengan badan. Di waktu itu juga ada dua malaikat yang namanya malaikatul katibin. Yang mana malaikatul katibin di situ diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal baik buruk ataupun amal yang amal hasanati, atau mencatat amal-amal kebaikan kita. Datanglah sebuah malaikat an yaminihi, dari arah kanan kita di waktu kita sakaratul maut. Siapa malaikat tersebut? Malaikat tersebut dengan mengucapkan salam terhadap ruh tersebut. Ya ruh, assalamualaikum, kata malaikatul katibin tersebut yang dari arah kanan tersebut. Ana muwakkalun bi'amalil hasanati. Saya adalah malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal kebaikan kamu. Fayakhruju, maka malaikat tersebut mengeluarkan kertas atau buku catatan amal yang telah dia kerjakan selama hidupnya tentang kebaikannya. Lalu malaikat maut tersebut, maka lihatlah catatan baik kamu. Ya ruh, undur ila a'malik. Maka lihatlah apa yang telah saya catat di waktu selama kamu waktu hidup. Di waktu itu ruh melihatnya. Di saat malaikatul katibin yang mencatat amal baik tersebut memperlihatkan kebaikannya terhadap ruh tersebut, melihatnya dengan keadaan bahagia. Dengan keadaan bahagia, girang gembira. Sehingga ruh tersebut pengen segera untuk keluar menemui sang ilahi Rabbi. Karena sudah melihat catatan-catatan kebaikannya. Namun tidak sampai di situ. Karena di situ ada dua malaikat yang mencatat. Yang pertama malaikatul katibin dari arah kanannya untuk mencatat kebaikannya. Setelah itu datanglah malaikatul katibin dari arah anshimali, dari arah kirinya. Ya ruh, ana muwakkalun bi'amalika sayyi'ah. Wahai ruh, sayalah malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua amal buruk kamu selama waktu kamu itu hidup. Dicatat oleh saya. Tidak sedikit pun melenceng, bahkan tidak sedikit pun tidak dicatat dari saya. Karena sesuai dengan perintah Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun saya catat. Sekecil apapun kebaikanmu, sekecil apapun keburukanmu, tetap saya catat, kata malaikat. Maka dari itu, undur ila sahifaka. Maka dari itu, undur ila a'malik. Maka dari itu, lihatlah catatan-catatanmu. Yang mana waktu itu malaikatul katibin yang dari arah kiri tersebut, dari bagian catatan-catatan yang buruk tersebut, bukunya itu kelam kelabu, hitam pekat, karena saking banyaknya catatan-catatan amal kejelekannya. Setelah roh tersebut melihat amal keburukannya, apa yang terjadi terhadap roh tersebut? Roh tersebut menangis roh tersebut dengan senangis-nangisnya. Ya Allah, saya ini dalam keadaan celaka. Saya ini dalam keadaan disiksa nantinya di saat saya keluar. Karena saya sudah tahu malaikat sudah memperlihatkan amal keburukan saya terhadap saya, ya Allah. Maka malaikat tersebut menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Seandainya di waktu itu ada celah untuk kabur, roh tersebut akan kabur. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk ingin hidup kembali, untuk melakukan apa yang diperintahnya dan apa yang dilarangnya. Namun di waktu itu juga ditutuplah penyesalan tersebut. Ditolaklah penyesalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan taubatnya ditutup waktu itu juga. Tidak ada penyesalan di waktu itu.
Tidak ada taubat di waktu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selagi kita ini, roh kita ini tetap berada di jasad kita, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu itu juga ada malaikat maut yang mengintai kita, yang mengintai roh kita. Waktu itu roh dalam keadaan kebingungan ketika diperlihatkan amal catatan keburukan kita. Maka ja'at malaikatul maut wa yadkhuluh. Masuk malaikat maut tersebut, memalingkan wajahnya sampai melemparkan ruhnya tersebut terhadap kasurnya tersebut. Dilempar oleh malaikat maut dan dicabut oleh malaikat maut. Setelah dicabut oleh malaikat maut, ada beberapa orang ketika waktu dicabut oleh malaikat maut, ada yang dicabut mayyajidibur ruha jadban. Ada yang dicabut dengan secara tarik mundur oleh malaikat maut. Dan juga ada yang dicabut oleh malaikat maut mayyanza'u nas'an. Ada yang dicabut oleh malaikat maut seakan-akan dipermainkan oleh malaikat maut. Ditarik-tarik. Dan ada juga yang ketika itu, waktu itu malaikat maut yang mencabut roh kita, situ naston. Ada ruh yang terburu-buru semangat untuk keluar dari jasad tersebut. Karena apa? Karena terburu-buru untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita ini dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus, berarti kita ini termasuk golongan min ahli sa'adah. Min ahli sa'adah. Termasuk golongan-golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita ini dicabutnya layaknya mencabut hewan, layaknya mencabut sebuah pepohonan, layaknya mencabut bagaikan mencabut apa itu ya? Pokoknya cabutan malaikat maut itu ketika menemui seorang yang ahli maksiyah, maka cabutan malaikat maut itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat cabutan malaikat maut ketika kita ini termasuk golongan-golongan orang-orang yang ahli maksiat, termasuk golongan-golongan orang yang ahli celaka. Ma'anaudzubillah. Maka dari itu perbanyaklah kita ini melakukan amal soleh. Perbanyaklah kita ini melakukan sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang teguhlah kita terhadap ketakwaan kita, selalu meningkatkan ketakwaan kita, yang mana takwa ini adalah sebuah tali. Ketika kita ini memegang erat terhadap tali tersebut, maka kita ini akan termasuk golongan-golongan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan-golongan yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, apabila ada kesalahkataan atau apabila ada kekeliruan dari kami dalam kajian ini, saya mohon maaf. Karena dalam proses pelajaran, dalam proses belajar untuk mengkaji dan mengkaji tentang kitab-kitab salafus soleh, mengkaji tentang kajian yang sesuai dengan kajian Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, mohon maaf pribadi dari saya, al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.